Halo, Kadang Sentang dimanapun Anda berada, kabar sehat, masih bersama saya, Sigit Grenjeng, masih di Caping Merapi. Hari ini kita akan berbicara tentang eh, food garden, tips bercocok tanam di lahan sempit. Seperti yang kita janjikan pada episode yang lalu, kita hari ini akan melihat langsung how to do it gitu ya Mbak ya. Bersama Mbak Tati, pengelola Caping Merapi, kita akan melihat bagaimana cara bercocok tanam di lahan yang sempit. Bahkan ibaratnya di balkon apartemen yang sempit pun Anda bisa melakukan itu. Artinya apa? Kita bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita atas protein hewani sekaligus protein nabati yang diambil dari pekarangan kita sendiri. Gitu ya. Selanjutnya monggo Mbak Tanti untuk menjelaskan lebih lanjut. Oke, terima kasih Pak Jeng. Jadi ini sekarang kita berada di prototipe-nya urban food garden atau kita sebutnya juga sering sebut bahwa urban farming. Nah, ini contohnya kalau semisal ini ada di rumah atau pekarangan Anda. Ini ukurannya kecil, jadi 2 kali 2 meter saja atau paling tidak Anda punya 2 kali 2 atau 1 kali 1 meter saja di rumah Anda. Itu kan Anda bisa memenuhi kebutuhan makan Anda sehari-hari, sayuran Anda, kemudian protein nabati Anda, itu bisa Anda penuhi dari hasil berkebun sendiri gitu. Nah, kalau mungkin Panjeng ingat kemarin kita sempat membahas tentang apa namanya budaya dari Bumi Mataram. Nah, ini tuh sebenarnya warisan leluhur yang sangat luar biasa. Jadi sebenarnya kalau kita ngobrol masalah food garden itu atau urban farming itu sebenarnya dari zaman dulu, zamannya nenek moyang kita itu mereka juga sudah punya pekarangan gitu lah. Berarti iki wis duwe buritan gitu. Jadi setiap rumah itu biasanya pasti punya pekarangan. Nah, isinya pasti bukan hanya tanaman. Ada ayam, mereka punya unggas, mereka kadang pelihara ikan. Nah, itu sebenarnya itu adalah budaya dari Bumi Mataram. Jadi kelangkaan bahan pangan itu bukan menjadi masalah bagi keluarga Sebenarnya Mataram zaman dahulu. bukan masalah, bahkan tidak ada masalah sama sekali bagi mereka. Gitu. Ibaratnya kalau mungkin negara itu bingung ngasih makan masyarakatnya. Nah, kalau zaman dulu itu nggak ada kayak gitu. Jadi mereka pasti di rumah itu pasti nanam. Gitu. Nah, jadi mereka nggak pernah kekurangan pangan di rumah. Nah, mungkin itu yang diadaptasi oleh orang dari negara asing yang mungkin minat tulisnya itu lebih tinggi daripada di negara kita. Karena kalau negara kita itu sifatnya adalah ilmunya diturunkan dari anak cucunya. Betul, gitu. Oke, Kadang Senang sekalian, mungkin saatnya kita melihat tips langsung untuk bercocok tanam. Jadi memanfaatkan ini yang saya juga agak tahu media-media yang relatif dari bahan daur ulang ya Mbak. Iya, betul. Dari limbah. Ini semuanya yang kita pakai di sini adalah limbah. Nah, ini Paknya mungkin bisa mengamati ya. Kalau kita biasanya belanja loncang, pernah tahu ya Panjang kalau bikin martabak atau bikin bikin ini tempe mendoan. Nah, kita pasti pakai ini nih. Nah, ini sebenarnya kalau kita beli di pasar kan selalu ada akarnya gitu. Betul. Nah, ini seharusnya yang kita butuhkan kan kita butuh akar nih. Ini dipotong aja Pak nih. Jadi kalau misal ini kita potong pakai pisau gitu aja. Nanti anggaplah ya ini kalau ini saya potong langsung aja nggak ada masalah. Nah, jadi ini sisakan segini aja. Nah, kalau udah kita sisakan segini, ini bisa kita tanam. Nah, nanamnya gimana? Bisa nanam pakai barang yang ada di rumah, barang bekas apapun. Misal bekas isi ulang minyak. Ya. Nah, itu bisa dipakai. Jadi jangan dibuang. Kalau dibuang kan nanti jadi sampah. Betul. Itu bisa kita manfaatkan. Nggak perlu beli polybag, nggak perlu nambah plastik. Nah, ini bisa dipakai. Nah, ini cukup pakai media tanam yang sudah sehat. Jadi ini kita masukkan dulu. Nah, kalau misal menanam kayak gini itu jangan pernah khawatir gagal. Jadi selama teman-teman itu memanfaatkan yang ada aja, itu sebenarnya bisa memproduksi sendiri di rumah dan ini sifatnya bisa terus-menerus diproduksi.
Jadi nggak perlu ngeluarin duit lagi buat belanja loncang. Ya. Ini loncang kalau jenengan beli segini aja Pak. Ini paling 2.000. Ya. Dapat segini dicampur sama seledri biasanya. Oke ya. Jadi ini cuma gini aja. Ditanam sampai kira-kira setengah putih ini. Itu batas tanamnya. Ini dipenuhin. Baru disiram. Sesimpel itu ya, Mbak, ya? Sesimpel ini. Lah ini nggak hanya berlaku untuk tanaman jenis loncang saja. Jenengan misal kok beli sayuran sejenis wortel, kentang, ubi, terus sawi, itu semua bisa ditanam lagi. Kita nyebutnya regrowing. Jadi kita memanfaatkan limbah rumah tangga kita untuk ditanam lagi di kebun. Nah, ini kan untuk kebutuhan protein nabati, Mbak, ya. Yang kemarin juga kita diskusikan kan adalah kebutuhan memenuhi protein hewaninya kayak apa? Betul. Nah, kemarin saya sempat menyinggung kita bisa memenuhi protein hewani. Kalau contohnya di food garden ini kita punya unggas yang ini ayam Arab. Jadi jauh. Ya, ini Dari Arab. Ini kalau diajak ngomong Arab biasanya bisa. Bisanya ngomong kok. Nah, ini kalau tiap pagi bisa. Nah, ini kita hari ini coba panen telurnya langsung. Nah, ini juga kita pakai barang bekas loh. Jadi ini kalau ini bukan bubur kertas kita nyebut. Ini kita pakai yang ada. Oke. Nah, ayam Arab seperti ini dia akan bertelur setiap hari. Jadi kita bisa panen paling enggak 1 butir setiap hari. Per satu betina, Mbak? Iya, per 1 betina. Jadi memang ini ayam betina yang nggak perlu ayam jago, Pak. Oh, gitu. Jadi dia bertelur terus tanpa ada jagonya. Nah, itu keunikannya ayam Arab. Jadi sebenarnya ayam Arab itu ya yang betina itu nggak perlu jago. Oh, gitu. Di kandang sesempit itu dia bisa ini juga ya, tetap leluasa gitu. Leluasa. Yang penting dia punya area gerak seperti ini. Nah, ini kan juga bisa kita manfaatkan tadi Bang. Oke. Halo. Ayam Arab. Oh, kalau yang ini kemarin, Pak, yang orang kita gengser ya kadang ya. Apa namanya? Yang tanaman aquaponik kemarin. Nah, itu kalau selain dari telur ini, kita juga bisa memproduksi protein nabati dari lele. Nah, ini ada yang unik lagi. Kalau misal kita cuman misalnya contohnya tadi ini kalau di apartemen ini sekali kalau di kantor. Nah, misal ini aja ukurannya berapa Pak aja? Ini kalau ukuran berapa? Misal diisi 1 meter kali 1 meter atau 1,5 kali 1 meter. Ini bisa ada 3 ember. Nah, ini namanya budamber kita nyebutnya. Aquaponik atau kerennya budamber. Nah, aquaponik ini isinya lele. Jadi 1 ember ini isinya bisa 20 ekor lele. Ukuran bibitnya segini. Berapa bulan nih dikonsumsi dari ukuran segini? Ini biasanya kita nunggu 2 bulan untuk panen. Jadi panen pertama 2 bulan. Nah, kenapa kok di sini harus minimal ada? Kalau untuk belajar mungkin 1 ember bisa. Tapi kalau untuk pemenuhan satu kepala keluarga yang isinya 4 orang, itu kurang lebih butuh 3 ember ini. Jadi nanti digilir panennya. Gitu ya. Jadi panennya bisa betul, bisa kontinu. Bisa dapat gitu. Nah, ini yang menarik lagi di atasnya kita bisa panen sayur. Nah, ini saya ambilkan dulu contohnya. Jadi ini contohnya adalah tanaman kangkung. Nah, ini jangan bisa lihat ya. Ini itu umurnya udah lebih dari 6 bulan. Oh, kangkung. Dia bisa dipanen terus-menerus gitu. Betul. Nah, ini kita panennya hanya dipotong saja. Nah, umur segini ini udah bisa dipanen. Jadi ini bisa untuk 1 ikat aja. Kalau panjang beli ya 3.000 1 ikat. Untuk kebutuhan satu keluarga butuh 3 ikat kurang lebih. Gitu. Nah, lebih ekonomis, lebih hemat, ya kan? Jadi kita bisa nyimpan uang lebih banyak untuk kebutuhan yang lain sebenarnya. Dan ini sangat bermanfaat sekali kalau semisal di kondisi seperti ini Anda dibatasi untuk keluar rumah. Nah, ini tanaman juga lebih higienis kalau di rumah. Jadi bisa langsung petik aja dipotong.
Nanti 3-5 hari ini sudah bisa tumbuh lagi ukurannya segini. Jadi kalau sudah 7 hari siklusnya bisa dipanen lagi. Nah untuk satu ekor cuma butuh 3 potting. Nah kalau pipa-pipa ini ya gimana ini? Nah ini yang kita sebut dengan vertikultur. Vertikultur dan bentuknya vertikal. Nah ini kalau yang lahannya sangat sempit sekali, ini ada solusi lagi. Jadi ini kalau terbatas ini ukurannya malah berapa? Jadi ini satu ini sebenarnya, ini kan isinya ada 21 tanaman. Kalau semisal kita nanam di lahan, kita butuh satu baris ini. Kurang lebih ukurannya 2 kali 1 meter. Nah ini kita coba butuh satu ini. Ini ukurannya 6 dim. 6 dim, terus kita buat sak kayak gini. Nanti ini isinya bisa diisi sayuran sesuai kebutuhan hari-hari di rumah. Bawang merah itu bisa, terus sawi itu juga, atau selada yang mungkin suka selada. Nah ini contohnya, ini karena mau saya tanami baru, jadi memang masih kosong ya, ini masih baru diberi nutrisi, jadi harus ditunggu diinkubasi dulu kurang lebih 3-5 hari. Nah ini kalau media tanamnya siap panen, ini sama kita harus jadi bukan di kotak diambil semuanya. Berarti sekali tanam untuk selamanya gitu. Yes, sekali tanam untuk selamanya. Jadi ini semua umurnya berapa lama ini kira-kira tanaman ini bisa bertahan? Itu sesuai dengan perawatan kita. Nah, kalau untuk teknik petiknya, teknik panennya, nanti mungkin kita bisa belajar lebih dalam lagi ya. Jadi ini ada tekniknya. Sampai ke tahap, misal kok udah berbunga, kira-kira bisa tetap kita panen nggak atau bisa berproduksi? Sangat bisa. Itu tanaman apa saja yang jadi ditanam model semacam ini, Mbak? Dan segala itu bisa nggak? Kalau kentang biasanya kita pakai ukuran ember yang lebih besar, gitu. Karena memang ukurannya, kecuali kentang ini ya, kalau yang memang dibuat vertikultur kayak ini mungkin separuhnya ini nggak bisa kalau saya tunggu itu. Nah ini bisa macam-macam, seledri bisa, terus ini freeze namanya, selada freeze. Ini umurnya udah lama banget. Iya, ini cuma dipanen, diambilin daunnya sesuai kebutuhan. Sahabat Sendal, saya masih penasaran di lahan sempit ini berpengaruh tidak? Kalau tanaman kita sudah lihat hasilnya, tapi saya masih penasaran sama ikan-ikan lele tadi. Apa di lahan yang sekecil itu dia nggak sumpuk atau gimana? Nah nanti kita lihat apakah itu masih hidup atau ada lelenya atau enggak. Kita kasih pakan aja lagi. Banyak juga ya. Jadi kelihatan ya lelenya ini sehat. Kalau pakannya memang kita masih pakai pakan konsentrat karena memang lele ini juga lele hibrid atau lele unggul. Kalau misal ini mau dikasih bekas sayuran gitu juga bisa, tapi harus dicacah dulu. Nah ini mungkin banyak teman-teman yang tanya, kok bisa sih ini kok kangkungnya kok nggak dimakan? Ya kan lele ini kan harusnya dia makan kangkungnya ini, kok bisa kangkungnya ini ditaruh di atas air. Nah ini keunggulan dari tanaman kangkung ini kenapa bisa diintegrasikan dengan air atau lele ini, itu karena kangkung ini termasuk tanaman fitokimia. Jadi ini tanaman yang mampu menyerap unsur-unsur kimia. Jadi kalau semisal ini kan lele ini kan dia menghasilkan amonia. Nah amonia itu biasanya baunya luar biasa lele. Nah ini Panjang kan enggak, mungkin karena pakai masker juga ya, tapi mungkin teman-teman yang sekarang lagi take gambar kita juga pasti nggak mencium bau yang tidak menyenangkan gitu loh. Karena apa? Itu semua diserap oleh si kangkung ini. Jadi kenapa kok warnanya tetap hijau kayak diberi nitrogen ya? Karena nitrogennya diserap oleh si kangkung ini gitu loh. Nah kangkung ini juga bagus sekali untuk dikonsumsi hari-hari karena memang membantu untuk konstipasi, biasanya pencernaannya bermasalah, ini sangat bagus sekali. Terus kangkung ini yang memiliki protein yang sangat tinggi, dia juga tanaman yang mudah sekali dibudidayakan. Gitu.
kita masih tetap bisa bercocok tanam. Tidak ada masalah di situ, tidak ada problem yang berat gitu ya. Dan ternyata ini bagian dari budaya adiluhung, warisan anak moyang kita. Budaya agraris, budaya Mataram yang menjadi solusi. Artinya bertanam itu adalah bagian dari solusi peradaban, dan sayangnya itu mulai kita lupakan. Padahal ini bisa kita lakukan dimanapun, bahkan ketika kita tinggal di perkotaan. Hari ini kita sudah melihat bahwa dalam kandang yang sempit ini bisa dipelihara unggas. Bahkan bisa dari tempat rekreasi kayak gini ya. Jadikan tempat rekreasi sangat-sangat edukatif. Nah, kemudian ini saya haus juga Mbak, ini kebetulan ada bagian juga dari kebun kita. Hasil kebun kita. Ini adalah susu rempah. Waktu pandemi corona, orang bicara tentang meningkatkan imunitas dari rempah-rempah, dari empon-empon. Nah, ini selangkah lebih maju karena dia sudah menjadi susu rempah-rempah. Ini susu rempah-rempah. Semoga saja rasanya tidak mengagetkan seperti yang kembang telang kemarin, Mbak. Jadi ini kalau susu rempah-rempah, ini tetap kita memang masih memasukkan dairy milk atau susu yang dihasilkan oleh sapi, tapi memang konsentrasinya lebih sedikit. Yang ditonjolkan adalah rempahnya. Ini dari rempah apa saja, Mbak? Ini rempah dari temulawak, jahe, kemudian kita pakai juga kunyit. Nah, itu kita tanam semuanya juga di sini. Dalam satu lahan ini gitu. Nah, kalau misal kemarin yang Pak Anjeng minum, nah itu dari bunga telang. Di belakang Pak Anjeng ini ada bunga telang yang kita produksi juga di sini. Jadi semuanya bisa kita kelola. Ini juga minuman yang sangat sehat. Nah, bisa dikonsumsi setiap hari. Karena itu proteinnya juga kita dapat 2 sumber, gitu kan. Ini jahe juga fungsinya sangat banyak. Nah, tanaman-tanaman ini memang hanya bisa tumbuh, tanaman yang kaya antioksidan itu hanya bisa tumbuh dengan kondisi dapat matahari sepanjang tahun. Ya, jadi ini hanya tumbuh di daerah tropis saja. Jadi bersyukurlah kita berada di bumi Mataram yang super kaya ini. Oke, sahabat Sentong, bertemu lagi kita nanti di program selanjutnya untuk mengupas lebih dalam bagaimana kemudian kita berbudidaya, bercocok tanam dan seterusnya, yang ternyata itu sangat mungkin kita lakukan. Bahkan tatkala kita tinggal di apartemen, bahkan apartemen pun bisa support kita. Istilahnya apa Mbak, self-sufficient gitu ya? Self-sufficient. Jadi satu keluarga bisa kemudian dicukupi kebutuhan protein hewani dan nabatinya hanya dalam lahan yang sempit. Dan vitaminnya. Dan vitaminnya juga. Silahkan untuk ekspor lebih lanjut, silahkan datang ke Caping Merapi di Jalan Tajem, atau kunjungi website Caping Merapi atau Instagramnya, atau lebih tepatnya lagi langsung datang. Iya, langsung datang aja. Kalau mau tanya-tanya tentang apa bibit atau media tanam yang baik seperti apa, silakan bisa sharing aja lewat Instagram atau websitenya. Gitu. Jadi kita sangat terbuka sekali dan sangat senang sekali bisa berbagi dengan teman-teman. Bahkan nanti mungkin menanyakan lagi lah, itu pemupukannya kayak gimana, apa harus kita beli pupuk, semuanya bisa dihasilkan di sini. Gitu. Kita juga mengolah limbahnya. Oke, kadang senang sekalian, sekian dulu untuk episode kali ini. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komennya kita tunggu untuk masukan agar kita bisa menyajikan lebih baik lagi. Oke. Salam Sentong.